الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Sidang jemaah rahimakumullah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, hari yang dimuliakan, dan pada bulan yang dimuliakan. Mudah-mudahan kesyukuran ini betul-betul nanti membawa harapan, bahkan doa-doa yang kita 26 hari yang lalu sejak kita menunaikan fardhu siam Ramadan. Dan wajar boleh kita berpikir, apakah puasaku ini sudah bagus? Dari puasa puluhan tahun yang lalu, apakah sholatku ini sudah lebih bagus dari sholat puluhan tahun yang lalu? Dan mohon maaf, begitu juga cara berpikir hati yang diberikan Allah ini, apakah benar-benar sudah bersih dengan aku melaksanakan siam Ramadan ini? Mudah-mudahan kesyukuran ini bisa menjernihkan kembali pemikiran kita sekaligus mata hati kita, sehingga kita betul-betul nantinya mempunyai basyirah, ketajaman mata hati, sehingga kita betul-betul nanti menempatkan keimanan itu sesuai dengan harapan yang telah ditunjukkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur ini jamaah rahimakumullah, janji Allah pasti dilipat gandakan, pasti bertambah, dan mohon maaf tidak akan pernah menemui kesusahan bagi mereka-mereka yang senantiasa bersyukur atas apa-apa yang telah diridhoi oleh Allah atas kita. Yang kedua, salam dan salawat kita sampaikan atas junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan yakinnya kenabian kita kepada Muhammad ini, percayalah bahwa sidqul mutaba'ah itu adalah benar-benar Nabi Muhammad yang betul-betul kita yakini, sehingga kita pun merasakan kalau kita sudah melaksanakan sunnah Nabi ini, hendaknya kalaupun ada kawan, saudara, tetangga yang barangkali berselisih ataupun menerima dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad, doakan dia. Jangan diperlebar perbedaan di antara kita, sekalipun saudara kita itu lebih suka barangkali membacakan sholawat, memeriahkan salawat Nabi daripada melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Itu salah satu bedanya. Mungkin banyak kita rasakan, kita dengar
Saudara-saudara kita berbangga membacakan sholawat kepada Nabi. Sampai-sampai mohon maaf, syair Talawatul Badr itu juga dikatakan sholawat Nabi. Padahal yang membaca orang-orang yang belum kenal Islam. Memang begitulah pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Nabi kita. Bahkan memang diyakini kalau memang hati itu belum terbuka, sulit memang meyakininya. Selanjutnya, Khatib juga mengimbau, mari kita tingkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah, takwa itulah menentukan dari surga-surga yang telah diperjanjikan oleh Allah. Surga mana nanti yang kita peroleh dengan kualitas takwa yang kita rasakan. Kali ini kami selaku khatib ingin menyampaikan tentang surat Al-Munafiqun dari ayat 9 sampai ayat 10, di mana khatib tadi telah membacakan ayat yang ke-10 dan ayat sebelumnya dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Banyak ulama kita mengatakan bahwa harta itu kalau kita paham akan memperjelas siapa sebenarnya kita. Kalau ada sedikit tanda-tanda mutakabbir di mata hati kita, begitu kita dilebihkan Allah dengan harta, maka kesombongan itu akan menguasai diri kita. Tapi ulama mengatakan, kalau memang orang itu jiwanya tawadhu, suka merendahkan diri, laha linadhirin ala sofahatil ma', kata Sa'id bin Sabi, orang yang tawadhu itu sama seperti sinar matahari sampai ke dasar laut, maka di dasar laut itu pun akan memancar ke atas awan-awan. Berbeda dengan orang mutakabbir. Kiasannya orang mutakabbir itu adalah seperti asap rokok. Asap rokok itu cepat dia naik ke atas, sama dengan orang sombong. Cepat kali dikenal orang. Tapi sampai di puncaknya asap rokok itu akan buyar dan habis. Itulah dengan orang sombong. Begitu pula dengan orang yang tawadhu, berbeda jauh. Semakin rendah dia dirinya, sekalipun sampai ke dasar laut, maka nilainya akan semakin tinggi dan semakin tinggi. Kalau ada dalam hati kita yang dirasa tawadhu, bagaimana banyaknya pun harta menguasai kita, kita tidak akan bisa sombong. Sulit kesombongan itu menguasai diri orang-orang yang bertawadhu. Yang kedua, yang bisa melalaikan kita adalah anak. Untuk lebih memudahkan, anak ini sering kita dengar kalau dalam kata-kata takjiah, atau saudara-saudara kita yang sering masih melaksanakan seperti tahlilan, ada selalu kata-kata yang kita dengar, awwaladun sholihun yad'una, anak soleh yang mendoakan orang tuanya spontan diterima oleh Allah. Ternyata anak-anak ini telah banyak dibahas oleh ulama kita. Anak itu banyak. Bisa memang langsung titipan Allah berupa anak kandung.
bisa anak yang disusui, bisa anak yang diangkat, bisa anak yang dididik, bisa anak yang dipungut atau dibeli, apakah dari Palestina, Rohingya dan sebagainya, atau memang sengaja dijual di klinik-klinik. Kalau itu memang ridho Allah dan dia bisa kita didik menjadi anak yang soleh, sekalipun anak itu kita beli, atau barangkali hanya disusui istri kita, doanya dikabulkan oleh Allah. Sebaliknya banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat, begitu bersusah payah ibunya, ayahnya menyekolahkan dia menjadi seorang sarjana, menjadi seorang direktur, tapi karena yang tadi itulah orang tua menjadi beban orang tua, menjadi beban anak-anak, sehingga diletakkan di pantai-pantai jompo. Atau ada yang lebih sakit lagi, justru orang tuanya menjadi pembantu pengurus anak-anak. Maka sering kita lihat kalau anak itu dimanja, dibangga-banggakan, akhirnya rusak. Sidang Jumat rahimakumullah. Harta anak ini titipan. Kalau bahasa agama yang sangat halus, adalah amanah Allah yang sah. Dan memang kita rasakan banyak orang-orang yang sudah berumah tangga sampai sekarang belum diberikan oleh Allah berupa amanah anak. Maka untuk itu, kalaupun kita diberikan anak yang cacat, anak yang kurang dari orang yang lain, itu belum tentu menjatuhkan martabat kita sebagai seorang ayah, merendahkan kita. Maka dalam agama kita jangan sampai berpikiran seperti berburuk sangka. Jangan sampai nanti menyesal, apa dosaku, apa salah. Karena anak ini belum tahu bagaimana nasibnya di depan. Sidang Jumat rahimakumullah. Bahkan puncaknya nanti, dalam hadis lain dikatakan, ayu amalin ahabbu ilallah, pekerjaan apakah yang paling dicintai Allah? Kata Nabi, diantaranya adalah jihad fisabilillah, birrul walidain, dan sholat pada waktunya. Dan pada saat itu langsung ditentukan ada seorang pemuda yang ingin berjihad karena memenuhi panggilan Allah. Tapi apa kata Nabi? Ketika ia mempunyai orang tua yang masih perlu diurus, maka dilarang oleh Nabi dia berbakti untuk berjihad, tapi diperintahkan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Sekolahkanlah anak, masukkan ke pesantren, masukkan dia ke tahfiz Quran. Karena janji-janji Allah itu memang ada dan betul. Tapi ingat, sekalipun anak kita kurang pandai barangkali melakukan ayat Quran, atau barangkali kurang fasih suaranya, kurang cantik suaranya, itu tidak menjadi halangan baginya untuk belajar Al-Quran. Dan itu tidak mengurangi pahala atas jerih payah kita sebagai orang tua pada saat kita menyekolahkan atau menganjurkan anak-anak kita supaya masuk tahfiz Quran. Sekarang ini sudah kita rasakan. Banyak sekali anak-anak kita dalam masalah khususnya pergaulan bebas. Mohon maaf di Ramadan ini sampai di hotel-hotel kelas melati
Seringkali kita lihat anak-anak gadis berjilbab keluar dari gerbang hotel. Kita tidak menuduh. Berboncengan saja diharamkan oleh Allah. Maka tanyakan kepada anak kita, siapa kawan? Dari mana? Sah dan boleh, jangan permalukan ayah. Jangan permalukan adik. Bundamu guru ngaji, atau suka mengurus orang-orang susah. Tapi lihatlah sekarang ini. Betul-betul zaman telah merusak generasi kita. Awaladul solihun yada'ullah. Bagaimana dia bisa mendoakan ayahnya, sedangkan dia naik kereta dengan pasangannya ketawa-ketawa, merasa tidak ada beban, merasa tidak ada malu. Jangan sampai harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang Jumat rahimakumullah. Insya Allah Senin kita akan takbiran, menemui kebahagiaan. Nanti habis asar sampai maghrib, doa-doa orang beriman ditunggu Allah, dan sangat mustajab orang-orang yang meminta. Mintakanlah nanti doa kita itu. Kalau memang anak kita saat ini sulit diajari, sulit diberitahu. Bahkan Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, apa yang kau aminkan ya malaikat? Dia mengatakan, nanti sebelum sholat ini, kalau ada anak yang tidak memohon ampun kepada ayahnya, maka puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga kalau nanti ada seorang istri tidak meminta maaf kepada suaminya, yakinlah puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan puasanya, jangankan sholatnya, seluruh ibadahnya di bulan Ramadan itu tidak diterima. Itulah kalimat amin yang diaminkan oleh malaikat Jibril. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tidak salah kiranya khotib mengurangi gaji. Kita pun bagus meminta maaf kepada istri, kepada anak-anak kita. Bahkan perintah bersih maafan nanti sangat dianjurkan sebelum sampai waktu sholat Id, khusus Idul Fitri, khusus sholat Id. Tak usah kita merasa kita hebat, kita seorang ayah, kita seorang laki-laki. Peluh kita telah banyak keluar mencari nafkah. Kita gadaikan harga diri kita mencari harta, mencari biaya untuk anak kita, untuk istri kita. Gengsi kita hilangkan. Sampai-sampai gengsi kita tidak ada lagi kalau kita merasa meminta maaf kepada istri atau kepada mertua. Jemaah sidang berbahagia, agak terlihat sedikit dan mohon koreksi agak keluar dari kaji kita. Anak susuan agak sedikit berbau dewasa. Ada kebiasaan laki-laki yang menghisap puting istri atau yang lain. Dalam hadis dikatakan kalau sampai ada 20 hisapan sudah menjadi larangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis. Mohon dikoreksi. Saya lama berpikir, jangan-jangan kalau sampai lebih 20 kali hisapan pada puting susu seorang istri. Kalau ada susunya mungkin karena kita tidak boleh mengatakan menurut paham saya. Bisa jadi susu itu akan menjadi darah daging dalam tubuh kita, sehingga status kita menjadi anak daripada istri.
Jamaah Jumat rahimahumullah, yang terakhir dikatakan dalam ayat sunnah ibu ini ayat ke-10. Perbanyak sedekah. Karena nanti permintaan terakhir di alam barzah, dalam batas dunia dan alam kubur, namanya alam barzah. Kita memohon kepada Allah nanti, berikan kesempatan agar aku bersedekah, agar aku berinfak. Agaknya untuk menguji kemantapan mata hati ini, perlu juga kita bersedekah sekali-sekali kepada orang yang tidak kita sukai, kepada orang yang barangkali sering menggibahi kita, padahal status dia al-yadus sufla, tangan yang di bawah.